Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk beramal soleh sampai saat ini. Dengan kasih sayangnya Allah ampuni semua kesalahan hambanya kepada siapa saja yang mau bertaubat. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala yang telah diberikannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah di dalam berkehidupan. Beliaulah yang sampai akhir zaman kehidupan mengingat umatnya. Mengawali khutbah pada hari ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk selalu senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bulan Ramadan sudah selesai. Sekarang kita sudah berada di bulan Syawal 1446 Hijriah. Kata Syawal berasal dari kata syala yang artinya mengangkat atau membawa. Syawal adalah bulan peningkatan, meningkat amal ibadahnya sehingga menjadi orang-orang yang muttaqin. Memang tidak mudah meningkatkan ibadah di bulan Syawal ini dan bulan-bulan setelahnya karena suasananya sangatlah berbeda dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya harus kita ingat
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi summa istaqim. Dari Abu Amr, ada juga yang menyebut pula Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selain kepada engkau. Kemudian Rasulullah menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Rajab berkata, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, agama yang benar, tanpa berpaling ke kanan dan ke kiri. Agar tetap semangat dan meningkat amal ibadah, maka perlu istiqomah dalam beberapa hal. Hal yang pertama yaitu mencintai masjid. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk terbiasa hadir ke masjid. Maka setelah Ramadan mari kita lanjutkan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang yang hatinya terikat dengan masjid kelak akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya, dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu melaksanakan sholat. Di bulan Ramadan, di samping kita selalu melaksanakan sholat fardu, juga dibiasakan melaksanakan sholat sunnah, khususnya sholat qiyamul lail atau tarawih. Maka setelah Ramadan, mari kita lanjutkan itu semuanya. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihimus shalah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lamu nzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammah kutibat lahu tammah wa in kana taqasa minha syai'an qala anzuru hal li'abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi summa tu'khadul a'malu ala dzakum. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah salat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu, lihatlah pada solat hambaku, apakah solatnya sempurna ataukah tidak. Jika solatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam solatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajibnya dengan amalan sunnahnya. Kemudian
amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita lakukan setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, yaitu menjalankan puasa. Selama Ramadan kita menjalankan puasa selama 1 bulan lamanya. Puasa tidak hanya menahan diri dari makan, tidak hanya menahan diri dari minum dan hal lain yang dapat membatalkan puasa, akan tetapi mendidik kita dalam banyak hal, termasuk diantaranya melatih kita menjadi pribadi yang sabar dan memiliki akhlak yang baik. Setelah Ramadan kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana yang tertulis di dalam hadis, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahr. Barang siapa sudah melakukan puasa Ramadan kemudian menambahkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah melaksanakan puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Jika puasa 6 hari di bulan Syawal sudah tertunaikan, maka mari kita melaksanakan puasa sunnah yang lainnya. Misalnya puasa sunnah Senin Kamis, puasa 3 hari di pertengahan bulan, Ayyamul Bid, puasa Daud, atau puasa sunnah yang lainnya. Kemudian hal yang keempat yang harus kita lakukan adalah selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bagi seorang muslim sudah seharusnya kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran dapat dilakukan dengan membaca, dapat kita lakukan dengan mengkaji, dapat kita lakukan dengan mengajarkan, dan dapat kita lakukan dengan mengamalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Darimi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim itu, la aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf pada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membiasakan sedekah. Sedekah juga tidak kalah penting agar tetap semangat dalam beribadah. Sedekah merupakan kesempurnaan dalam kebaikan dan bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran surah Ali Imran ayat 92. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi.
Sesungguhnya sedekah yang tersembunyi dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sahih At-Targhib. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa cara agar kita tetap semangat dalam beribadah walaupun Ramadan sudah berlalu. Semoga Allah selalu memberi kekuatan kepada kita untuk selalu beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal mahsyar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.